Kita kerina kasih puji gelar ibatan ulanai ukur erberat Yesus mekar rajanta. Mari kita kerina kasih puji gelar di bata ulanai ukur erberat Tuhan Yesus mekar rajanta. Ayo. Mari kita kerina kasih puji gelar di bata ulanai ukur erberat Tuhan Yesus mekar rajanta. Mari kita kerina kasih puji gelar di bata ulanai ukur erberat Tuhan Yesus mekar rajanta. Mari kita kerina kasih puji gelar di bata ulanai ukur erberat Tuhan Yesus mekar rajanta. Lahirnya Al-Masih di waktu kaum gembala menjaga dombanya terpancar dari langit.
Gembala sangat takut ketika mendengar nyanyian bala surga, gempita menggelegar. Hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Al-Masih. Mereka seumpama raja wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Demikian jauh membaca kitab kita. Berbahagia kita yang boleh membaca dan merenungkannya dan melakukannya Tuhan kehidupan kita. Bu Tati biasanya dapat semangat itu kalau lagi apa? Bangun tidur, satu berdoa dan menyemangati diri sendiri dulu, minta sama Tuhan hari ini bahagia, kuat dan banyak berkat indah setiap bangun tidur. Setiap bangun tidur, makanya bisa jam 4 pagi kayak Elan ya. Betul sekali. Bahkan kemarin Mbak Tati menginfokan saya, Mas, saya diminta mimpin kegiatan ini di Pondok Indah. Gas, lanjutkan Bu. Gitu. Saya dengan sukacita mendukung gitu ya. Nah, bisa jadi kita semua punya hal-hal yang bisa memberikan kita semangat. Bisa berupa apa ya, benda mungkin, bisa berupa situasi, bisa keluarga, bisa apapun yang menurut kita itu sesuatu yang berharga dan sesuatu yang layak dikerjakan, itu biasanya memberikan semangat. Dan bahkan bukankah semangat itu bisa muncul ketika kita juga punya tujuan hidup gitu. Kalau kita punya tujuan hidup, kita tahu apa yang mau kita kerjakan, kemana, rasanya semangat itu akan tetap ada. Saya kemarin ketika ada konven dengan pendeta-pendeta dan ada salah satu pendeta emeritus, saya kok lupa ya apa itu namanya siapa ya. Beliau dulu melayani di GKI Wonosobo. Usianya itu sudah 80, hampir 90 lah. Dan beliau itu masih sangat segar. Saya tanya, Opa, masih segar aja sih? Masih bisa berangkat konven ke Jakarta dari Wonosobo. Loh, tahu enggak yang tak kerjain apa tiap hari? Apa, Opa? Aku tiap hari tai chi. Oh. Ya, jadi yang tai chi. Terus yang kedua apa? Aku enggak pernah jenuh bersyukur bahwa aku dipilih Tuhan jadi pendeta. Sampai aku emeritus. Sampai aku masih dikaryakan oleh jemaat, sering diminta khotbah, itu menjadi sesuatu yang luar biasa yang aku rasakan bahwa ternyata hidupku ini berguna. Hidupku ini ada dampaknya, ada banyak orang merasakan manfaatnya, dan itu yang membuat aku semangat. Nah, tadi buat Tati mengatakan menyemangati diri, siap dengan segala sesuatu, tapi hendaknya itu menurut saya, Bu, dalam segala kehadiran buat Tati itu saya sering mengamati ya, bukan sebagai orang yang pasif. Buat Tati selalu senang menyambut, senang apa istilahnya dia, menyapa, berinisiatif gitu ya, mengawali segala sesuatu, dan itulah yang menurut saya memberikan energi yang baru kepada Ibu Tati. Ya, saya nggak bisa membayangkan aja tiap kontrol harus KRL jam 4 pagi gitu ya, nanti di rumah sakit antri, pulang lagi gitu. Dan bahkan nggak hanya itu, dan tidak berkutat dengan itu saja gitu. Masih mau pelayanan ke sana kemari, dan seperti energinya udah ada habis-habisnya. Nah, memang betul bahwa ketika kita punya semangat, ya itulah yang terjadi. Tapi tidak cuma itu saja. Di dalam Yesaya yang kita baca hari ini, ada hal yang jauh juga lebih indah, adalah ketika orang yang menantikan Tuhan itu dikatakan mendapatkan kekuatan baru. Saya yakin tadi buat Tati pun bersyukur, berdoa, itu juga salah satu wujud betapa buat Tati setiap hari menantikan pertolongan Tuhan, menantikan kekuatan dari Tuhan, pemulihan dari Tuhan, dan itulah salah satu hal yang membuat terus semangat. Dan digambarkan mereka yang menanti-nantikan Tuhan itu seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayap.
Mungkin ibu bapak ada yang pernah melihat Raja Wali gitu ya. Di Jawa Timur, di tempat kami itu, saya ingat sekali masih kecil itu banyak elang Jawa yang terbang. Kadang tuh ngambilin ayam-ayam di depan rumah itu tiba-tiba gitu ya. Dan sering kali ketika saya hujan-hujanan gitu, namanya anak kecil gitu ya, sering lihat tuh dia tuh terbang sendirian. Saya bagus banget gitu. Bener-bener nggak yang kalau burung lain hujan tuh neduh, dia nggak, makin terbang dan nanti tiba-tiba turun ngambil ayam, dapat tikus, ular dan sebagainya gitu. Karena kami di kampung banget gitu ya. Dan itu dulu saya nggak ngerti bahwa itu sesuatu yang spesial. Tapi ketika saya membaca bagian ayat Alkitab dan salah satunya ini bagi Raja Wali gitu ya, apalagi lagu itu mengatakan gitu, saya jadi paham ternyata wah iya ya, dia begitu tangguh ya. Hujan itu kan bisa membuat dia basah, terbang itu membuat dia lebih berat. Ketika bulu-bulunya terkena air berarti daya upayanya jauh lebih berat tentunya. Tapi dia bisa seperti kapas yang terbang, yang benar-benar saya masih ingat betul betapa dia melayang-layang, nanti ngambil surut gitu, apa saya terbang lagi. Dan banyak banget dulu saya masih SD TK itu banyak banget elang Jawa di daerah kami. Nah, itu salah satu gambarannya. Tapi tidak hanya itu saja. Dikatakan mereka berlari dan tidak menjadi lesu dan berjalan dan tidak menjadi lelah. Kiranya senantiasa menyertai kita mulai saat ini sampai Tuhan datang kembali. Amin. Bapak terima kasih. Bapa, terima